hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita angkat sekali lagi. Di hadapan hadirat ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dengan kasih Kristus, nanti doa pembuka dibawa oleh Bapak Nelson. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Engkau, ya Allah kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami permuliakan. Terima kasih Tuhan di sore hari ini kalau kami masih boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami rindu beribadah dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami ini, Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh dengan tulus ikhlas untuk menyembah mempermuliakan Engkau, sehingga hati Tuhan disukakan, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus.
Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Pada saat sore hari ini kita angkat lagu pujian kita, Yesus, Yesus Sahabatku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Berjalan setiap hari dengan Yesus, bukan menatap masa
besertaku di sepanjang jalanku, ku bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku. Dengan Yesus ku berjalan. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus ku kan menatap masa depan. Ku tak gentar menghadapi awan yang gelap, karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku, ku bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku, karena Yesus besertaku. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi. Saya persilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Kemarin ini saya mau ngobras, katanya mau jalan teh bagus. Lama-lama teh jadi jelek, jadi nggak nempel gitu kan saya. Mas saya teh kata pikir saya teh ya mesti di servis, mungkin ya udah lama nggak di servis gitu. Lalu mas saya teh didoain dalam nama Tuhan Yesus bagus gitu ya jalannya. Enggak, masih jelek. Pikir sayanya Tuhan teh pengen dipuji. Saya kan kalau mandi suka mau mandi teh puji Tuhan, saya bisa mandi gitu ya. Mas saya teh dipuji, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mas saya teh ngobrol lagi, bagus lagi, puji Tuhan. Jadi nggak usah di servis ya. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat kembali bangkit berdiri. Kita angkat lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan berapa kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui
dengan kasih Kristus, nanti doa firman Tuhan dibawa oleh Bapak Haryadi. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dan yang Tuhan masih berikan pada kami sore hari ini. Kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi hati kami semua Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman Allah. Sehingga hidup kami lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Pelayanan selanjutnya saya akan serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh bersyukur buat segala kebaikan daripada Tuhan Yesus. Kita boleh ada sampai saat ini, diberikan kesempatan untuk beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tante, Ibu Gembala yang boleh percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema pada bulan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih berbicara tanah liat di tangan penjunan. Ya, pas awal bulan Maret, saya dapat info temanya seperti ini. Saya langsung teringat karena desa kelahiran saya, ada salah satu desa di kampung saya di Manado itu namanya Pulutan. Mata pencaharian kayaknya kurang lebih 80-90% mereka seorang yang buat keramik gitu ya. Jadi dan saya pernah melihat cara pembuatan keramik, bejana dan lain sebagainya gitu ya. Tolong ditampilkan. Kalau saudara lihat, ada saya cari di Google, muncul gitu ya. Nah, mereka pekerjaannya itu bikin-bikin seperti meja, tempat duduk, hiasan bunga. Tanah liat yang mereka ambil itu di belakang rumah udah ada. Bahkan di rumah, karena mereka itu rumah panggung kebanyakan, di rumah pun tanahnya tanah liat. Tapi yang herannya itu cuma satu desa itu, namanya Desa Pulutan, Kecamatan Rembokan, kelahiran saya. Dan saya melihat bahwa begitu luar biasa orang-orang desa di sana, begitu mereka semangat. Karena di sekitar juga ada sawah-sawah, tetapi mereka lebih terfokus membuat bejana-bejana gitu. Dan bejananya banyak, ada yang meja, bisa jadi meja, tempat duduk, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, kita akan baca dari ayat yang pertama secara bergantian. Saya ayat pertama, saudara yang kedua sampai ayat yang ke-12. Ya, kita akan melihat bagaimana tanah liat berada di tangan penjunan, suatu perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Puji Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saya ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan berbalik dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan ini, perlu kita ketahui juga ya, kitab Yeremia atau Nabi Yeremia itu, saya membuat PowerPoint. Nama Yeremia berasal dari bahasa Ibrani Yirmeyahu, yang berarti Yahweh meningkatkan, gitu ya. Dan di sini juga Yeremia bekerja sebagai nabi selama lebih dari 40 tahun dan selalu memperingatkan umat Tuhan tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Ya, nabi yang sangat penting dalam sejarah umat Israel ya, sebelum dan selama terjadi proses pembuangan Yehuda ke Babel dan penghancuran Yerusalem. Jadi Yeremia ini bernubuat ya. Jadi sebelum orang Israel mereka ditawan ke Babel dan setelah mereka ditawan ke Babel masih ada sisa-sisa orang Israel ya. Nabi Yeremia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu penting kita memperhatikan sampai Alkitab mengatakan bahwa menyuruh untuk Yeremia pergi ke tukang periuk, tempat penjunan. Ada apa sebenarnya di tempat penjunan itu? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tahu juga, perlu kita ketahui ada 3 tujuan utama penulisan kitab Yeremia. Yang pertama yang saya catat di sini, menyediakan suatu catatan abadi dari pelayanan dan berita nubuat Yeremia. Menyatakan hukuman Allah yang pasti jadi dan tidak terelakkan ketika umatnya melanggar perjanjian dan bersikeras dalam pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya, dan menunjukkan keaslian dan kekuasaan firman nubuat. Artinya bahwa Tuhan bilang ke Yeremia, kalau misalnya saya telah berfirman akan menghancurkan walaupun umat ketebusanku, itu pasti terjadi. Makanya Yeremia juga disebut nabi meratap. Karena dia meratapi orang-orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu. Yang menulis kitab ratapan Yeremia. Dia meratap bahwa aduh ini bangsa saya Tuhan, kalau boleh jangan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah kita lihat juga kenapa Tuhan sampai benci, Tuhan sampai marah kepada umat Yehuda pada waktu itu. Nah di sini saya mencatat ya kurang lebih di pasal 2 ini dosa-dosa yang menonjol
yang muncul. Ada banyak gitu ya, karena kalau kita mempelajari kitab Yeremia itu ada 52 pasal. Wah, lumayan panjang, tapi saya ambil yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, dosa mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan sampai menjadi sia-sia. Jadi mereka walaupun sudah tahu Allah yang benar, ya, Yahweh di dalam nama Tuhan, mereka sudah tahu itu benar, tapi mereka masih terpengaruh dengan Allah-Allah yang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan juga bahwa Allahnya Israel ada Allah yang cemburu. Walaupun dia mengasihi, tapi dia juga cemburu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka melupakan Tuhan yang sudah membawa ke tanah yang subur dengan cara menajiskan tanah milik Tuhan. Itu pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, menajiskan. Tuhan sudah tolong. Keluar dari Mesir, tuntun mereka sampai kepada negeri yang berkelimpahan. Tapi mereka menajiskan. Salah satunya menyinggung tentang Sabat. Ya. Dan yang ketiga yang saya catat di sini, Israel menukar Allah dengan yang bukan Allah. Dalam hal ini adalah hal yang mengejutkan ketika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Allah yang benar ditukar dengan Allah yang tidak benar. Dan yang berikut, Israel itu ibarat, bahasa kasarnya, pelacur yang berbaring dan bersundal di dalam setiap kesempatan. Saking kerasnya dosa yang mereka lakukan, ya, seperti pelacur. Makanya Tuhan memang marah akan membuat Israel itu, khususnya Yehuda, ditawan ke Babel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, muncul di dalam pasalnya yang ke-18 di ayat yang kedua dikatakan bahwa ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Saudara garis bawahi, ke rumah tukang periuk. Ya, kalau dalam terjemahan lain, ke tempat penjunan, seperti tema kita. Ya, tiba-tiba di dalam pasal 18 Tuhan bilang, sekarang kamu pergi ke rumah tukang periuk. Ya, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa sebenarnya dengan tukang periuk? Tiba-tiba Tuhan marah, dengan geramnya Tuhan akan menghukum orang Yehuda karena ada Nabi Yeremia yang selalu bernubuat gitu. Tuhan bilang, sekarang kamu pergi segera ke rumah tukang periuk. Saya merenungkan, dari semalam saya merenungkan sebenarnya ada apa ini di rumah tukang periuk. Mungkin minggu-minggu awal pertama bulan Maret, ya, Pak Jonathan sudah menyinggung ada 12 gitu ya, tentang bagaimana suatu bejana itu akan menjadi indah, ya, ada banyak proses yang dilewati. Tapi di sini saya merenungkan, ini ada sesuatu berarti di tukang periuk, sehingga Tuhan mau membuat suatu perumpamaan. Kamu lihat itu di tukang periuk ada apa, biar kamu tahu ini orang Israel ini, saya memang marah, kurang lebih seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut juga kita perlu perhatikan begini. Seperti di dalam Amsal, kalau misalnya malas, Tuhan bilang begini, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya. Amsal 6 ayat 6. Gitu. Ketika Abraham di dalam pasal yang ke-15, Kejadian 15, dia merenungkan, katanya Tuhan berjanji akan memberikan aku keturunan, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan keturunan. Ini hambaku Eliezer yang akan mewarisi keturunannya. Tuhan bilang begini, kamu pergi keluar dan lihat, pandang bintang di langit. Di dalam perjanjian baru, ketika pada waktu itu Yesus berkhotbah di bukit, salah satunya menyinggung tentang hal khawatiran. Yesus bilang, janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, minum, pakai. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan memberi mereka makan. Di dalam ayatnya yang ke-28, pandanglah bunga bakung di padang. Ya, dihiasi. Artinya Tuhan membawa suatu perumpamaan, pemahaman
Ya baik di perjanjian lama dan banyak yang saya cuma siapkan 4 gitu ya. 2 di perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Suruh lihat. Nah ini Tuhan bilang kepada Yeremia, sekarang kamu pergi ke tukang periuk. Ya, ada apa sebenarnya di tempat tukang periuk itu? Kita melihat yang pertama, ternyata di rumah tukang periuk itu Tuhan ingin menyatakan kepada Yeremia, dan Yeremia harus katakan kepada orang Israel bahwa aku ini panjang sabar. Ini aku Tuhan Yahweh, kesabaran saya ini ya ada batasnya juga. Saudara lihat kalau tukang periuk gitu ya. Karena saya pernah lihat juga waktu saya tinggal di Rembokan itu, di Pulutan, saya melihat alat tradisional gitu ya saudara. Jadi seperti mesin jahit gitu ya, jadi injek-injek dia muter gitu. Dengan penuh kesabaran ya. Sabarnya juga bukan saat dia mengolah membentuk suatu bejana itu, tapi kesabarannya juga terlihat pada waktu dia akan mengambil tanah. Taruhlah di belakang rumah, dia lihat, dia ambil tanah, dan tanah yang diambil itu belum langsung dibentuk untuk menjadi suatu bejana. Ya, ada proses-prosesnya, kita telah melihat ya beberapa minggu yang lalu. Tetapi itu membutuhkan berjam-jam bahkan berhari-hari akan disortir karena ada jenis-jenis tanah. Seperti gitu. Ketika tanah ditaruh tambah air lebih, apakah dia masih lengket atau jadi encer dan lain sebagainya. Itu membutuhkan kesabaran. Sehingga Tuhan bilang kepada Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk, lihat bahwa Tuhan itu sabar. Sabar loh dia. Tapi ingat, kesabarannya juga ada batasnya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kita juga merenungkan. Ya ketika kita mulai datang kepada Tuhan. Ya sang penjunan itu. Tuhan itu sabar kepada kita. Ada kalanya kita melakukan suatu tindakan yang keliru. Tindakan, mohon maaf, tindakan yang salah. Tapi sampai hari ini Tuhan masih sabar. Dan ketika kita sadar akan hal itu, kita mau datang kepada Tuhan, ampuni saya. Sedangkan orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu, di ayat yang terakhir dikatakan ayat yang 11-12, mereka nggak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, berbalik lagi, menyembah Allah yang benar. Ya, sebagai contoh, Tuhan itu kesabarannya itu luar biasa dalam hidup kita. Coba kita lihat Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Mazmur 86 sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat 6. Adakah 6? Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Dia sabar, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita ibarat seperti bejana dibentuk. Tuhan membentuk kita dengan kesabaran. Ada kalanya kan kita berontak, saudara ya, diproses gitu ya. Proses sedemikian rupa kita berontak, tapi Tuhan masih sabar. Ya, saya waktu di sekolah Alkitab ada teman dekat 3 orang gitu ya. Udah mau tamat, jadi masing-masing saya tulis 2 kata-kata mutiara gitulah. Satu ke teman saya, satu habis itu satu, kita saling tukar. Terus saya dapat dari teman saya, sekarang dia jadi gembala di Boltim di daerah Manado, perbatasan Gorontalo. Dia tulis sampai sekarang masih ada, dia bilang begini kata-katanya. Proses pembentukan akan berhenti ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Dan itu saya renungkan, ya benar, sampai hari ini ya Tuhan masih memproses hidup saya dengan kesabarannya. Gitu. Ada kalanya saya melakukan tindakan yang keliru, ada kalanya saya melakukan tindakan yang salah, tapi saya bilang Tuhan ampuni saya tahu itu keliru dan salah. Tuhan masih sabar. Sabar. Bersyukur kita memiliki Allah yang panjang sabar. Amin. Beberapa minggu yang lalu Kak Nemo juga sempat menyinggung buah roh kelemah lembutan.
Tapi saat ini buah roh salah satunya kesabaran. Belajar dari tukang periuk. Tuhan bilang kepada Yeremia, pergi ke tukang periuk, lihat. Ya, dia adalah orang yang sabar. Puji Tuhan. Nah, yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa di rumah tukang periuk? Ada apa sebenarnya di tempat penjunan itu sehingga Tuhan suruh Yeremia, kamu pergi ke tempat penjunan itu. Di tempat penjunan itu, di rumah tukang periuk itu, ada ketelitian daripada Tuhan. Kita tahu ya, saya mengulang lagi, perlu dengan ketelitian membuat suatu bejana itu. Ya diputar-putar gitu ya, dibentuk dan lain sebagainya. Yang foto ini dia orang asli Pulutan. Cuma saya nggak tahu siapa namanya. Ada di itu saya ambil gitu ya. Diputar-putar gitu. Kalau misalnya sementara diputar dipegang, ada yang mungkin tajam sedikit, dikeluarin lagi, mungkin itu ada batu. Dan perlu dengan ketelitian, memilih tanah juga dengan teliti, bahan-bahan yang dipersiapkan dengan teliti. Demikian juga Tuhan itu saking detailnya memperhatikan kehidupan kita sebagai bejana-bejana hidupnya. Teliti saudara. Letaknya di mana ketelitian Tuhan terhadap umat Tuhan, terhadap kita, ketika bangsa Israel ya berada di Mesir. Mereka dikatakan bahwa mereka suruh kerja paksa. Ketika Firaun meninggal, ada Firaun yang kedua yang memimpin. Dengan berat mereka berusaha. Keluaran pasal 1 dan 2. Dengan berat. Dan Alkitab katakan, ketika mereka merasakan tekanan yang berat, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, Alkitab katakan di pasal 3 Keluaran 3, Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan memperhatikan keluhan mereka. Ya, Tuhan tahu jeritan isi hati mereka, bahkan teliti sampai kedalaman hati mereka. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini menyembah Allah yang benar, Allah yang penuh dengan ketelitian. Dia tahu hal yang paling kecil saudara alami sampai saat ini, dia tahu. Dan saudara ingat, bukan saja dia tahu, dia perhatikan dan dia siap menolong saudara. Teliti saudara. Seorang tukang periuk itu ketelitiannya harus sangat-sangat tinggi. Karena ketika bejana itu masuk ke proses pembakaran, ya hasil-hasil akhirnya, ketika udah mau bakar itu akan lihat kalau dia nggak terlalu teliti pas dibakar, pasti ada yang mungkin ada yang agak posisinya atau bentuknya agak kurang sempurna. Itu dihancurkan juga. Ya. Penuh dengan ketelitian. Makanya Tuhan bilang, sekarang pergi ke tukang periuk. Pelajari. Teliti. Di dalam Lukas pasal 12, kita akan melihat Injil Lukas pasal 12. Sampai muncul jadi lagu. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada yang saudara pagi-pagi nyisir rambut dan saudara hitung rambut saudara pas kesini sisir, mau hitung berapa ya, mau ke gereja berapa, ada. Itu hal kecil ya sudahlah ya, nggak perlu diperhitungkan gitu rambut itu. Tapi Tuhan dia perhitungkan sehelai rambut kita, dia perhitungkan. Begitu teliti dia dengan ciptaannya. Kita sebagai bejana-bejana yang indah. Dia perhatikan. Sampai muncul lagu yang Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kita harus bersyukur bangga bahwa Tuhan perhatikan kita sampai ke hal-hal yang kecil. Tapi sebaliknya kita, hal-hal yang kecil itu, ngapain gitu ya. Tapi Tuhan perhatikan. Kita bersyukur memiliki Allah yang teliti dalam hidup kita. Bahkan masih muncul dalam hati kerinduan kita, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah jawab. Puji Tuhan.
Ya, mama saya sebelum datang ke sini nitip beli kayu manis. Kayu manis di Manado itu gede-gede saudara ya. Ya bisa sampai jempol ini ya, besar-besar. Karena bagus katanya untuk obat diabetes gitu direbus. Terus beberapa minggu sebelum ke sini mama saya ke pasar cari-cari agak susah karena orang Korea sudah tahu gitu ya. Jadi mereka sudah membeli menyetok itu untuk jadi obat kirim ke Korea. Jadi mereka langsung ke petani yang menanam kayu manis itu. Dan beberapa hari sebelum berangkat saya bilang mah berusahalah cari gitu ya. Soalnya paman titip gitu. Mama saya berdoa gini, Tuhan tolong gitu, adakanlah gitu. Pas mama sampai di pasar, oh mau cari kayu manis. Dan penjual itu bilang begini, puji Tuhan. Penjual bilang begini, baru aja datang kayu manisnya. Dan mama saya langsung beli semuanya itu. Ya mungkin itu hal kecil mungkin ya saudara. Tapi saya pikir itu ketelitian Tuhan memperhatikan umatnya yang berseru kepadanya. Sampai ke hal yang kecil seperti itu. Seperti gitu. Kesaksian juga dari mama dari Koroki. Saya selalu mengikuti, wah hal-hal yang kecil sebenarnya disaksikan. Tapi itu luar biasa itu. Itu bentuk pertolongan daripada Tuhan. Kita mungkin sering menyaksikan kalau mungkin hal yang besar gitu ya. Tapi hal-hal yang kecil kita boleh saksikan bahwa Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa harus ke tukang periuk? Apa yang dipelajari dari tukang periuk itu sebagai seorang penjunan? Ya, tukang periuk itu kita boleh belajar kemurahan Tuhan. Kemurahan daripada Tuhan. Kenapa kemurahan daripada Tuhan? Di ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibentuknya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di sini bukan seorang penjunan itu yang merusaknya, tapi ini apabila rusak, jadi dikatakan itu mungkin rusak tiba-tiba. Atau bukan dari seorang penjunan itu. Karena seorang penjunan itu kan Tuhan sendiri. Perumpamannya di dalam konteks ini. Gak mungkin Tuhan merusak umat ciptaannya. Gak mungkin. Jadi tiba-tiba rusak. Tapi ketika rusak, Tuhan sudah memiliki kemurahan yang besar. Dia akan gantikan yang baik, yang jauh lebih baik dari apa yang sebelumnya. Saat-saat ini mungkin kita banyak merasa kehilangan atau mungkin kok seperti tekanan yang berat. Hal-hal yang hilang dari hidup saudara ketika saudara memang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menggantikannya yang jauh lebih indah dari apa yang saudara hilang sebelumnya. Amin saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan nyata. Kalau saudara lihat yang gambar itu Ibu Gubernur Sulawesi Utara. Dia datang ke desa Pulutan itu. Dia datang desa itu jadi dikatakan salah satu desa industri, desa contoh di Sulawesi Utara. Karena rumah mereka itu di kiri kanan itu rumah panggung dan rumah besar-besar semua. Karena di bawahnya itu udah jualan bejana-bejana gitu, banyak hal. Nah, kita belajar dari tukang periuk itu. Tukang periuk itu penuh dengan kemurahan. Sudah rusak, tetap dia ganti. Ya. Ada yang keliru, ada yang salah. Ketika kita mengaku Tuhan ampuni saya, Tuhan berbelas kasih. Kemurahan, kemurahan dengan kebaikan. Banyak hal dia murah. Kasih setianya murah, tercurah dalam hidup kita. Bukti kemurahan Tuhan dalam hidup kita saat ini, kita boleh bisa beribadah. Amin saudara. Itu merupakan kemurahan daripada Tuhan. Ya, kita patut syukuri dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah saudara, setelah Tuhan katakan kita belajar dari tukang periuk, Yeremia kamu pergi belajar. 3 hal itu yang saya bisa bagikan. Hasil akhirnya apa yang kita lihat bahwa, coba kita lihat tampilan berikut lagi. Nah, pertama, tanah itu nggak ada gunanya sebenarnya, ya. Habis itu tanah itu berada di
tangan sang penjunan itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ketika Tuhan yang membentuk, memproses, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Dipajang. Dan orang dunia akan lihat, ya benar si Bapak ini. Walaupun pergumulan berat yang dia hadapi, tapi Bapak itu tetap setia di dalam Tuhan. Itu orang lain yang akan nilai dan akan lihat. Benar si ibu ini, walaupun pergumulan berat yang dia hadapi, tapi ibu itu tetap setia di dalam Tuhan. Ya benar seorang pemuda ini, walaupun mungkin keluarganya berantakan, tapi pemuda dan pemudi ini tetap ada di dalam Tuhan. Itu sudah merupakan jadi berkat. Harga jualnya tinggi. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, luar biasa, kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita, bejana hidup kita ini, wah ini sudah pas ini, Tuhan sudah tentukan saya seperti gini, kita sudah nyaman. Tapi berjalannya waktu, tiba-tiba dengan keadaan yang ada, loh kok sudah berbeda dengan apa yang saya rencanakan. Seakan-akan dalam tanda kutip hancur. Tapi ingat Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi, Tuhan bisa ganti jauh lebih besar. Saudara tahu kisah cerita berapa ratus tahun lalu, cerita dongeng 3 pohon cemara. Ada yang sudah pernah dengar 3 pohon cemara? Belum ya? Ngobrol pohon cemara ini. Saya pengen kalau ada orang yang menebang saya ingin dijadikan tempat ya, kayak kotak begitu, sehingga bisa menyimpan berlian yang mahal, sehingga saya ditaruh di kerajaan-kerajaan. Itu pohon cemara yang pertama ngomong. Dan yang kedua dia bilang begini, saya pengen ketika ada yang tebang saya ingin dijadikan kapal pesiar yang besar. Sehingga saya membawa orang-orang kaya, mereka bisa keliling dunia. Dan pohon cemara yang ketiga, dia bilang begini, kalau saya ketika ada yang mau tebang, saya ingin saya ditebang tapi bikin balok yang tinggi. Sehingga orang akan memandang saya dan kagum. Itu. Berjalannya waktu, datanglah seorang penebang ini untuk menebang pohon cemara yang pertama. Dia datang, bangga, saya yang duluan yang pertama pas ditebang. Tapi apa yang terjadi? Dia dijadikan apa? Ketika dipedang, ya dibuatlah seperti tempat makan binatang domba gitu ya, sapi, tempat makan kayak palungan gitu. Waduh, kenapa saya jadi seperti gini? Ya sudah dibikin gitu. Ya udah disimpan gitu. Yang kedua, saya kayaknya ini akan menjadi kapal pesiar yang besar. Dipotonglah, dibuatlah cuma kapal biasa untuk nelayan. Kenapa seperti ini? Udah dibuat. Yang ketiga, saya kayaknya yang akan menjadi, harapan saya akan tercapai. Benar, dia dipotong menjadi balok, tapi cuma balok disimpan di gudang saja. Kecewa mereka, komplain. Tapi apa yang terjadi? Suatu malam ibu-ibu datang mengetok. Apa yang terjadi ibu itu? Dia mengambil suatu balok yang pertama itu seperti yang tadi kandang tempat makan binatang itu. Tahu nggak ditaruh apa? Disitulah dia ditaruh bayi Yesus. Ditaruh. Ada kehangatan. Dia pikir, ini siapa ini? Gitu. Udah. Dan yang kedua, ketika 30 tahun kemudian, ya, yang perahu kecil itu digunakan oleh Yesus dan murid-murid untuk berada di Danau Galilea dalam pelayanan. Dipakai oleh Yesus gitu. Dan yang ketiga, 33 tahun, ya, kurang lebih 33 tahun. Yang ketika Yesus disalib, dikeluarkanlah balok yang satu itu di gudang untuk dijadikan salib Yesus. Awalnya mereka komplain. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan menjadi tempat penyimpanan berlian mewah, tapi tidak jadi. Malahan cuma jadi tempat penyimpanan bayi Yesus. Pengen kapal pesiar yang besar, tapi apa yang terjadi? Cuma jadi kapal nelayan yang biasa saja. Pengen jadi balok yang tinggi sehingga orang kagum, cuma jadi tempat penyaliban Yesus. Tapi apa berjalannya waktu, mereka bangga. Ternyata cita-cita mereka itu adalah cita-cita yang mulia.
Cita-cita yang berharga melebihi emas dan berlian. Kenapa? Sang juru selamat yang Yesus itu penyelamat berada di tempat binatang itu, tempat makan binatang itu. Perahu pelayanan Yesus dipakai. Dan ketika Yesus disalib, dipakailah kayu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita kan komplain ya. Apa yang kita sudah harapkan belum terjadi, kita ngomel kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, ku mau sepertimu Yesus. Bangga saudara ya kita nyanyi. Tapi ketika ada omelan ocehan, ada orang yang meludah mohon maaf kepada kita, apakah kita akan balas atau kita ampuni mereka? Kan Yesus seperti itu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ketika merenungkan, wah Tuhan, kadang menurut saya ini yang benar. Saya sudah bawa dalam doa lagi, ini yang benar. Tapi berjalannya waktu seakan-akan kok berbeda arah. Tapi saya mau ikut sesuai dengan penjunan itu. Saya percaya ketika saya sebagai bejananya berada di tangan penjunan yang tepat, dia akan menyatakan kemuliaannya. Bulan yang lalu tema kita seperti seorang yang ngerik padi gitu ya, di tangan Yesus lagi ya. Saya merenungkan loh, bulan lalu tangan Yesus lagi. Bulan sekarang penjunan itu tangan Yesus lagi. Jadi kita bersyukur proses hidup yang kita lewati asalkan kita ada di tangan Yesus. Saya terlalu yakin kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan kita akan nyanyikan satu lagu. Mungkin boleh ditampilkan yang jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taatan setia kepada-Mu, Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa. Dalam apa yang menjadi kerinduan saudara saat ini, mari kita datang kepadanya. Kita mau memandang segala keindahan-keindahan. Haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Apa yang kami punya semuanya milik-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang kami bisa banggakan Tuhan. Ingin
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan indah, amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandangmu, amin Tuhan. Haleluya, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ini setiap hidup kami. Tujuan akhir pembentukan bejana itu agar supaya dipandang orang mulia, dipandang orang kita bisa boleh menjadi berkat. Tuhan, ini setiap hidup kami. Mungkin saat ini kami berada dalam proses pembentukan bejana itu, tapi kami tidak mau lari dari proses itu, karena kami tahu ketika Engkau memproses kami menjadi bejana yang indah, Engkau itu maha baik, penuh dengan kemurahan. Ada hal-hal yang keliru Tuhan, biar kiranya boleh keluar dari dalam hidup kami. Hal-hal yang Tuhan yang mengganjal dalam hidup kami, Engkau boleh sucikan, Engkau layakkan kami Tuhan. Sehingga dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, walaupun mungkin berat sekalipun, tapi kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Sang Penjunan itu Tuhan. Kami tidak takut, ragu, karena kami terlalu yakin Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, pemenang demi pemenang Tuhan kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan tanamkan setiap benih-benih ilahi itu dalam setiap hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi proses pembentukan itu, proses juga dalam kami menjalani hidup ini, kami yakin dan percaya Engkau boleh memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah iman Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, bentar kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya, persembahan jangankan satu kali. Kita nyanyikan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu Tuhan karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku pada waktu aku lemah. Kau kekuatanku pada waktu aku kecewa. Kau hibur hatiku, ku bersyukur padamu Tuhan karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku pada waktu aku lemah. Kau kekuatanku pada waktu aku kecewa. Kau hibur hatiku.
Ada waktu aku susah, ada waktu aku senang, ada saat ku kecewa, ada saat ku tertawa. Kau buka kain kabungku, kau ganti jubah pujian, kau penuhi mulutku dengan sukacita. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu aku lemah, Kau kekuatanku. Pada waktu aku kecewa, Kau hibur hatiku. Ada waktu aku susah, ada waktu aku senang, ada saat ku kecewa, ada saat ku tertawa. Kau buka kain kabungku, Kau ganti jubah pujian, Kau penuhi mulutku dengan sukacita. Kau penuhi mulutku dengan sukacita. Kau penuhi mulutku dengan sukacita. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah doa jam 5 sore. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi. Ya. Nanti kalau kita pulang tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa doa terus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang lupa nggak sih? Ada ya, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini dalam doa. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi satu janji untuk kami bahwa tujuan hidup kami hanyalah menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan apabila kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu menjadi bejana-bejana yang baik, biarlah kami boleh pergunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, terima kasih selalu kami naikkan kehadirat-Mu kalau kami masih boleh ada sampai sore hari ini. Boleh ikut ibadah, kami menyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir, Engkau sudah bekerja dengan luar biasa, sehingga semua yang datang pada sore hari ini Engkau sudah berkati Bapa. Melalui firman-Mu kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi atas siapa Engkau sebenarnya dan siapa kami sesungguhnya. Bapa yang baik, biarlah senantiasa apa yang ada di dalam hati kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman yang kami boleh dengar juga kami boleh lakukan Tuhan, sehingga kami tidak jadi pendengar saja tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kalau kami akan pulang berpisah satu sama lain Tuhan, kami tetap percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Apapun yang terjadi, kasih-Mu akan senantiasa menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Dan sekarang saudaraku, biarlah terima berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan juga kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.